Jadi kalau bicara soal Save Enggano tidak mungkin tanpa mengatakan Save Pelabuhan Bay. Karena persoalannya adalah bukan tidak adanya kapal yang bisa berlayar, tapi alur kapal khususnya sampai ke dermaga itu yang terhambat akibat adanya proses sedimentasi. Nah, pertanyaannya adalah kemudian proses sedimentasi ini terjadi memang cukup lama gitu. Ini kemudian menjadi potret bagi tata kelola pelabuhan yang di dalamnya sebetulnya bukan tanggung jawab Pelindo sebagai operator, gitu. Karena kita juga ada undang-undang pelayaran yang sebenarnya telah mengatur siapa melakukan apa dalam kaitan kementerian terkait begitu ya. Nah, ini menjadi adanya ketidaksepahaman di dalam memaknai undang-undang, lalu kemudian berimbas pada kondisi lapangan termasuk pelabuhan Pulau Bay. Setelah ini mungkin ada beberapa pelabuhan, kurang lebih sekitar 8 pelabuhan yang kondisinya dalam tanda kutip SOS begitu. Nah, saya ambil contoh bahwa apa yang terjadi di Pelabuhan Bay ini bukan hanya menyangkut persoalan warga Enggano. Warga Enggano ini justru membantu kita untuk mengurai akar persoalan termasuk urgensi dari pelabuhan itu sendiri. Kembali pada posisi kondisi terakhir di Pulau Bali, kurang lebih ada sekarang ini 15 kapal yang terperangkap karena adanya proses sedimentasi yang semakin parah akibat adanya gempa bumi pada bulan Maret kalau saya tidak salah. Nah, dari 15 kapal itu ada towboat yang pemerintah, kemudian ada juga 6 kapal sawit yang sudah 3 bulan di situ. Artinya dampak ekonominya, efek dominonya jadi besar ketika kita tidak aware terhadap soal pelabuhan. Nah, soal pelabuhan itu akan saya sampaikan, tapi kita baru fokus ke penyelamatan warga Enggano. Prioritas kita sekarang menyelamatkan warga Enggano dari persoalan pelayaran yang harus sampai ke dermaga